bahwa wajib belajar, tapi berhentinya konkretnya hanya wajib sekolah gitu kan. Kan padahal kan institusi pendidikan itu bukan hanya sekolah. Anda bisa pesantren, bisa madrasah. Nah, di non formal namanya PKBM. Ini masalahnya kita wajib belajar itu jadi wajib sekolah. Kan itu yang jadi kan. Menangani dari lower order thinking ke higher order thinking. Kira-kira programnya Prabowo Gibran hilirisasi masuk nggak itu? Itu kan diandaikan bahwa kita juga menjadi bangsa yang kreator itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Kali ini kita kehadiran mentor saya ini, Bang Dr. Suryadi Nomi. Gimana kabarnya Bang Sur? Alhamdulillah baik. Senang sekali diundang kembali ke Wonder Home Library ya, podcastnya ya. Sudah melanglang buana juga sudah banyak ini ya. Ya, alhamdulillah. Favornya. Bertahap lah, timi-timi istilahnya. Dulu Bang Sur sebenarnya pernah podcast bersama kita, cuma karena ada kendala audio jadi nggak bisa tayang. Siap. Bang Sur, Bang Sur ini kan ya sekarang mengabdi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, dan menangani program-program di kementerian juga gitu. Terus kemudian di PAUD PNS sekarang PDM PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah. PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Artinya bergelutnya di dunia pendidikan lah gitu. Siap. Alhamdulillah diterjunkan di isu paling penting, paling strategis dan sering disampaikan dalam setiap kampanye presiden kayak gubernur atau bupati wali kota. Tapi dalam implementasinya ya SDM kita masih belum sesuai dengan harapan. Iya, karena pendidikan itu sebenarnya ya memang inti dari pengembangan sumber daya manusia yang akan mengolah sumber daya alam kan gitu. Iyalah. Sumber daya sosial juga kan. Betul. Gitu. Kuncinya di SDM. Betul. Sistemnya kayak apapun kalau SDM-nya nggak terlalu ini ya tetap saja terpinggirkan atau terbelakang gitu. Nah, cerita dulu Bang Sur. Bang Sur mulai secara background ya, mulai saya kayaknya punya ketertarikan dengan dunia pendidikan itu sejak kapan? Apakah sejak misalnya waktu sekolah dulu itu bapaknya guru kah atau apa? Gimana itu background Bang Sur itu? Hampir sama dengan yang lain mungkin ya. Kita biasanya melihat orang tua ya. Orang tua kita siapa dulu. Jadi memang ada faktor genetik mungkin ya. Ya emang orang tua saya, bapak saya guru gitu ya. Oh, guru ya. Kepala sekolah juga di daerah mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Kabupaten Tangerang ya. Sekarang ya Kabupaten Tangerang ya, kemudian dipecah jadi 3 kabupaten dan kota ya. Jadi ya bapak saya guru dan mungkin dari situ ada transformasi lah bagaimana melihat bapak atau ayah saya itu ngoreksi, saya juga ikut ngoreksi kan, belajar ini lihat jawaban dan sebagainya. Dulu kan ada buku siswa, ada buku guru ya, saya baca buku guru, mungkin jadinya saya bisa bisa lebih baik mungkin ya karena baca buku orang tua gurunya ya gitu, mungkin saya kira dari situ ya dan orang tua juga menginginkan saya memang meneruskan profesinya sebagai guru gitu kan. Meskipun akhirnya saya pikir kalau guru biasa, guru kecil ya di seputar itu saja. Pengen jadi guru yang besar. Nah, itu mungkin di kampus gitu. Alhamdulillah bisa kesempatan sekolah sampai S3 gitu, hanya kan bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang dosen. Jadi dosen. S1 di Universitas Negeri Jakarta. Ya, saya di emang IKIP Jakarta waktu itu, dan kebetulan kan sambil kuliah ya sambil belajar di dunia aktivisme gitu ya. Baik di intra maupun ekstra gitu ya. Ya emang kelihatannya banyak pengalaman lah, wawasan hal-hal yang tidak didapat di kelas ya. Mungkin yang membuat salah satu yang membuat mungkin menambah motivasi saya untuk jadi
pendidik itu kan dari situ ya, karena memang apa namanya peneguhan untuk jadi pendidik itu di situ. Kita di dunia aktivisme kan kita selalu belajar, selalu mencari apa namanya pengalaman baru, pengetahuan baru di dalam dunia pelatihan yang tidak hanya di sekolah atau tidak hanya di kampus kan gitu. Dari situ wah ya emang ini harus menjadi bagian yang penting untuk kita terlibat di proses penyiapan SDM itu. Kalau nilai tambah dari artinya kan selain kuliah formal di kampus tadi itu, tapi Bang Suryadi kan juga aktif di tadi itu organisasi intra maupun ekstra, terutama saya bertemu Bang Suryadi pertama kali itu waktu LK itu dimentori oleh Master of Trainingnya adalah Bang Suryadi. Nilai tambah apa sih yang diperoleh oleh mahasiswa gitu? Nilai plusnya buat mahasiswa kalau dia ikut organisasi-organisasi, salah satunya adalah terutama organisasi ekstra kampus itu. Ya ini penting saya kira pemahaman ini. Jadi ekstra atau kurikuler itu sendiri sebenarnya itu kan bukan gradasi. Bukan gradasi ya. Yang maksud gini, bahwa kalau kurikuler itu lebih bobotnya tinggi dibandingkan dengan kokurikuler. Atau kokurikuler lebih tinggi bobotnya dibanding ekstrakurikuler. Menurut saya tidak seperti itu. Bukan hierarkis. Bukan hierarkis. Itu adalah lapangan permainan bola yang sama. Ada yang di tengah, ada yang di sayap kiri, sayap kanan lah gitu. Ada apa namanya di depan, di tengah dan di belakang. Karena masing-masing punya fungsi sendiri. Jadi untuk kegiatan di kurikuler kan mungkin sifatnya untuk pemahaman, analisis dan sebagainya secara konsep dan teori misalkan. Di sudah mulai apa namanya penajaman dan kontekstualisasi dengan kehidupan nyata misalkan ya, supaya nanti ada kaitannya kontekstual teaching and learning itu misalkan, tidak hanya teori di kelas-kelas ya, tentu kan karena keterbatasan. Jadi kalau di yang kokuler yang di kelas itu kan di kurikulum misalnya di kelas itu ya untuk mengelaborasi konsep teori kan gitu, gagasan dan ini. Tapi setelah itu diperkuat dengan dia melakukan self learning melalui kokurikuler yang pembelajaran terbimbing misalkan dengan apapun namanya itu ya, ada jadi tugas kurikuler itu di kuliah itu ya, di kelas itu ya, classical learning based classical learning. Kalau kokurikuler itu adalah bisa di kelas, bisa dengan di kelompok kan? Bisa di kelompok atau bisa juga di penugasan yang terkait dengan substansi materinya misalkan di pasar atau di lab kalau teman-teman di jurusan sains misalkan atau IPA, atau di sanggar untuk teman-teman yang senang dengan seni budaya, atau di lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis bagi anak-anak yang senang dengan kebugaran. Nah itu kan ada fungsi-fungsi yang tidak bisa diselesaikan oleh kelas dengan pendekatan kurikuler. Lalu di kokurikuler sebagai masih ada kaitan dengan penerapan ilmunya. Dan yang terakhir di ekstrakurikuler, itu kan menjadi transformasi. Dia wadah transformasi untuk menunjukkan dan mengaktualkan pengetahuannya, ya, internalisasi pengetahuan yang dipelajari di kelas lalu diuji di misalkan untuk sebagai bahan-bahan penguatannya atau bahan perbaikannya, enrichment and remedial teaching learning misalnya gitu. Lalu di ekstrakurikuler itu udah mengaktualisasikannya, mentransformasikannya ilmu itu, dan itu yang tidak diberikan porsi yang seimbang menurut saya. Mestinya teori itu kan sekarang dengan banyaknya teknologi informasi, pengetahuan konsep itu kan bisa dipelajari dengan mungkin membaca atau dikasih panduan tertentu. Lalu dia uji dalam bentuk penerapan lewat kokurikuler, lalu dia mengkreasi sesuatu, membuat sesuatu, mencoba sesuatu dengan exercises atau latihan-latihan di ekstrakurikuler. Nah sekarang kan tidak begitu, sehingga misalkan ekstrakurikuler yang penting ada. Saya kira ekstrakurikuler itu mungkin ada 20 sampai 30 kegiatan, tapi kan ada polemik kan baru-baru ini tentang ekstrakurikuler itu. Katanya pramuka juga mau dihapus. Pramuka tidak lagi sebagai ekstrakurikuler wajib. Bukan wajib. Ya itu kan dulu mungkin adanya karena kepentingan
penguatan karakter itu bisa dilakukan lebih konkret dan terstruktur. Sistem kepramukaan kan sudah sedemikian rupa mapan, sehingga dia dianggap bisa menyelesaikan persoalan-persoalan karakter dari anak-anak kita. Nah, beban itu diserahkan ke pramukaan, karena pramukaan banyak sekali aktivitasnya. Ada di lapangan, ada kemah, ada segala macam. Cuma kan mungkin karena tidak dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan, akhirnya kan tidak sepenuhnya berhasil misalkan gitu. Bahkan anak-anak kita kan agak kurang berminat lah gitu. Nah, padahal masih ada juga yang lain-lain. Tapi yang lain-lain kan hanya sebagai suplemen atau pilihan. Sehingga mestinya itu dibuat sedemikian rupa supaya semua aktualisasi potensi, minat dan bakat dia, yang kata Howard Gardner itu ada 8 kecerdasan itu mesti semua diuji cobakan, dilakukan supaya dia bisa mengaktualkan diri. Apakah dia memang ada passion ya, ada minat yang kuat dengan bakat yang dia miliki untuk di bidang seni. Ya dia harus mencoba itu. Lalu olahraga kan juga bukan soal permainan. Tiba ada nilai-nilai sportivitas kan itu, yang adil, yang fair ya, gitu. Karakter juga bisa masuk dari situ. Di situ, cuma karena nggak pernah, ya mohon maaf, nggak pernah itu disentuh dengan baik. Bagaimana perancangan itu, sehingga ekstrakurikuler memang waktunya saja terbatas. Nah, habis semua dengan classical base. Iya, nah, ya waktu saya kembali ke waktu kampus, ya menemukan jati diri itu di situ. Oke. Ya kalau di kelas kalau S1 ngambil apa sih jurusan? Saya pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa ya. Lalu S2 teknologi pendidikan. S3 teknologi pendidikan. Saya mengapa ngambil teknologi pendidikan? Saya sebenarnya juga tertarik juga tadinya ke linguistik gitu ya. Saya ingin mengkaji tentang religio-linguistik. Satu kajian yang saya search di Google waktu itu nggak ada yang banyak mengkaji itu. Kan unik tuh bahasa agama itu ya. Bahasa agama, apalagi bahasa spiritual dengan ucapan-ucapan tertentu, jampi-jampi itu bisa menyembuhkan itu. Itu belum ada yang mengkaji itu bagaimana the magic of mantra. Gitu. Itu waktu itu saya ini. Cuma karena saya tertarik ke dunia pendidikan, kelihatannya lebih challenge ya kaitan dengan ini ya. Tapi meskipun saya tetap bahasa menjadi penting menurut saya ya. Karena apalagi tadi bahasa agama itu belum banyak yang mengkaji itu. Jadi kalau tadi masih ngobrol soal hubungannya dengan aktivitas ekstrakurikuler tadi itu, nilai tambah yang Bang Suryadi rasakan ketika menjadi mahasiswa itu benar-benar menjadi ajang aktualisasi juga ya di ekstrakurikuler tadi itu. Di situ Bang Suryadi mengelola sebuah training, dari training satu ke training yang lain, terus kemudian ikut aktivitas ini dan itu gitu ya. Betul. Hampir mencoba semua saya itu ikutin ya sepanjang waktunya masih bisa waktu itu ya. Saya pernah dulu waktu di Taman Ismail Marzuki kan, ternyata saya duduk bareng waktu semester 1 semester 2 itu duduk sampingan dengan Iwan Fals waktu itu. Waduh, peringatan Chernobyl waktu itu. Iya. Saya tanya-tanya. Ya, artinya kan dunia aktif saya coba juga kegiatan-kegiatan seperti itu ya, kaitan dengan isu-isu sosial, isu-isu politik juga kan. Atau yang sifatnya hobi aja ya, kaitan dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik misalkan gitu ya. Saya coba semua juga sih gitu ya. Akhirnya dieksplor semua potensi. Mau di awal-awal kan cari mana sih yang ini kan, sampai menemukan ini termasuk di lembaga dakwah juga gitu ya. Jadi menurut saya itu di situ kan kita ditantang ya sebenarnya, ditantang untuk menunjukkan siapa kita kan. Karena di situ kan nggak ada panduan spesifiknya, kita sendiri yang menentukan nanti kita senangnya dengan dunia apa kan itu. Sempat ikut juga di kegiatan drama misalkan karena dari bahasa ya. Jadi, iya drama juga, main ini juga kan. Seni juga di paduan suara ya gitu, mencoba juga di jurnalistiknya juga nyoba gitu. Emang supaya maksudnya itu mestinya dicoba semua. Sehingga kita merasakan pernah bagaimana manggung di semua ini kan, di semua pertunjukan di semua gedung itu dengan segala ini, mau
bernyanyi, mau drama kan begitu. Itu kan ekspresi juga, belajar ekspresi, latihan public speaking, latihan apa itu namanya, macam-macam mengolah rasa gitu ya. Aktualisasi dan sebagainya. Nah, menurut saya itu yang penting, dan saya kira sekarang ini kelihatannya memang itu ekstra kampus ya, khususnya kalau perguruan tinggi ekstra kampus. Yang kaitan dengan aktivitas kemahasiswaan itu memang kurang dieksplor sekarang ini kan. Kita lebih banyak beban di perkuliahan. Dulu Sabtu itu, Sabtu itu kan kita wajib ke kampus untuk melakukan aktivitas kegiatan pengembangan diri. Nah itu, saya kira sama juga di level dulu waktu di pendidikan dasar atau menengah, kalau kita ikut di kegiatan-kegiatan ini ekstrakurikuler, kepramukaan yang paling banyak tadi diikuti ya, atau seni dan sebagainya. Nah, itu kan memberikan kepercayaan diri. Yang itu kan tidak bisa di kelas itu. Tidak sepenuhnya bisa di kelas maksudnya. Di kelas juga mungkin ada yang bisa dapat, tapi enggak semuanya bisa dapat. Karena terlalu kakunya sistem pembelajaran. Tapi kalau di situ kan bersama-sama kan dengan teman-teman sebaya atau teman-teman senior dikit lah gitu. Saya kira itu penting untuk mendudukan, karena menurut saya ekstrakurikuler itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 huruf B itu bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan sesuai minat, bakat dan potensi. Oh, itu adalah hak peserta didik di Pasal 12. Tapi kalau yang di kelas, yang di kurikuler apa? Ya semua kamu ikut ini, suka nggak suka, harus disampaikan dan harus dipahami oleh siswa atau mahasiswa gitu kan ya. Nah itu sementara pengaturan koknya nggak jelas. Ekstrakurikuler waktunya sangat terbatas. Ada riset dengan. Padahal mestinya mau saya kalau mau ekstrim betul tuh, ya perkuliahan tuh dari pagi sampai makan siang saja lah. Kan menahan anak duduk dengan tegak seperti ini ya dari pagi sampai jam 3 itu kan buat saya penyiksaan juga gitu ya. Mestinya kan udah lama habis makan siang sudah namanya kelas keberbakatan, kelas ketalentaan. Iya gitu tadi yang anaknya senang di bidang sains ke lab misalkan ya. Anak yang senang kaitan dengan keterampilan ke bengkel-bengkel. Anak yang senang olahraga ke gitu ya. Lapangan dan seterusnya. Jadi setelah sekian lama tadi itu bergelut dengan artinya secara disiplin ibu memang menggeluti dunia pendidikan, juga terlibat dengan macam-macam aktivitas di luar di luar kampus, meskipun masih berhubungan dengan juga dunia pendidikan. Kalau sebenarnya keprihatinan yang Bang Suryadi sebagai pemerhati pakar pendidikan dalam konteks pendidikan kita sekarang ini apa Bang Sur? Iya, kita ini kan secara finansial sesungguhnya kan tidak ada masalah. Hanya ada 3 negara kalau tidak salah yang mencantumkan nilai nominal berapa persen gitu dari anggaran APBN-nya kan kita 20%. 20%. Artinya besar sekali sebenarnya kalau itu dikelola dengan baik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan anggaran. Misalnya kita bisa memberikan layanan pendidikan, penyediaan sarana prasarana itu dengan baik. Mestinya, tapi kan dalam faktanya memang masih ada komponen-komponen yang diklaim sebagai itu bagian dari pengelolaan pendidikan. Misalkan infrastruktur pendidikan. Iya, termasuk kejahatan guru dimasukkan ke situ. Padahal kan mestinya kan 20% itu murni untuk pembelajaran dalam rangka menemukan bakat minat, proses pembelajaran seperti apa, peningkatan kompetensi seperti apa, bagaimana bisa mereka mengaktualisasikan talentanya supaya bisa berprestasi. Nah itu kan mesti yang dilayani oleh pendidikan. Jadi sebenarnya di sisi itu memungkinkan kita untuk mengembangkan program-program layanan pendidikan yang lebih kalau dana 20% tadi itu memang didedikasikan untuk pengembangan pendidikannya berbasis bakat tadi itu. Iya, karena ada komponen-komponen yang dulu itu mungkin tidak dimasukkan dalam komponen pendidikan untuk pemenuhan 20% itu ya ini kan dimasukkan juga. Ya termasuk mungkin banyak juga kegiatan-kegiatan kedinasan kelihatannya ya di kementerian-kementerian lain yang kaitan dengan diklat itu juga masuk sebagai pendidikan. Artinya misalnya kementerian-kementerian kan tuh punya institusi pendidikannya gitu. Itu masuk komponen 20% juga ini. Juga dihitung juga komponen itu. Pokoknya kan yang penting kaitan dengan kegiatan-kegiatan. Termasuk pendidikan di wilayah Kemenak itu juga masuk di 20%. Iya, masuk 20%. Jadi itu semua kan akhirnya dibagi juga. Sebenarnya dulu itu waktu saya tahun-tahun
2010-an itu kan sekitar ada 17 sampai 20 kementerian yang menyelenggarakan juga kegiatan pendidikan. Sekarang lebih hampir semua kementerian juga ada katanya. Sehingga memang alokasi anggaran pendidikan itu menjadi tersebar juga. Gitu. Itu mungkin satu alasan juga mengapa akhirnya belum maksimal ya dalam konteks pemanfaatan. Apa dampak terburuk dari itu tadi, tidak maksimalnya pengalokasian pendidikan itu bagi siswa, bagi pendidikan? Iya, artinya kan nanti di kelas-kelas kita seperti apa sih sekarang? Kita tengok ke kelas-kelas yang negeri utamanya. Misalkan fasilitas-fasilitas apa yang ada di sekolah kita selama ini yang tuntutannya ada teknologi, informasi dan komunikasi. Berapa punya lab komputer, berapa akses internet yang bisa diberikan kan gitu. Itu upaya itu sudah ada kan gitu. Oke, sekarang mungkin aplikasi-aplikasi sudah disediakan, platform-platform pembelajaran sudah ada, misalnya Belajar ID. Dulu ada rumah belajar, ya sekarang ada platform Merdeka Belajar, PMM itu juga menyediakan berbagai ini. Tapi kalau di sekolah nggak ada akses internet, gurunya juga harus mengalokasikan pulsanya untuk, itu juga kan, iya, karena kan tadi ada infrastruktur yang perlu dibenahi. Itu satu misalnya. Lalu saya sekarang guru semakin sejahtera lah ya. Tapi kan masih belum juga dibarengi dengan budaya mutu. Misalnya guru-guru masih karena dengan kesejahteraan yang meningkat ya mungkin disalurkan untuk beli kendaraan, beli gitu kan. Belum untuk komitmen meningkatkan pembelajaran dia gitu kan. Itu juga untuk kredit ini dan itu, gitu ya. Ya ada juga mungkin oknum ya, tapi tidak semua. Tapi saya kira itu karena mungkin masih ada shock psikologisnya gitu ya. Wah, ini sekarang punya ini ya. Tapi kaitan dengan menyiapkan diri untuk memiliki akses terhadap internet, dengan laptop yang bagus kualitasnya gitu kan, mungkin ya guru-guru juga tidak semua punya kan gitu. Kalau sebagian keluhan guru kan sekarang dengan kurikulum Merdeka itu, mereka lebih banyak disibukkan untuk ngurus mendapatkan banyak sertifikat ini dan itu, sementara kelasnya agak ditinggal itu. Iya, ya ini kan disebut dengan guru penggerak ya. Guru penggerak gitu ya. Guru penggerak, saya juga banyak yang menyampaikan bagaimana dia harus mengikuti pelatihannya 9 bulan gitu dengan segala tugas yang sampai jam 12 malam katanya kan. Dengan sekarang lagi ada pengendalian ya. Saya kira sebenarnya sih mungkin positif ya. Tapi akhirnya kan tugas utama guru untuk mengajar menemani siswanya itu menjadi agak terbengkalai karena ada target-target guru untuk mengisi ini bacaan-bacaan tertentu yang harus dipelajari, harus dilaporkan, dianalisis, direfleksikan begitu. Ya memang ini yaitu ya mudah bisa dalam rangka mengkondisikan guru untuk selalu belajar. Termasuk dosen juga saya kira ya. Nah itu ya tantangan guru sekarang memang dengan bantuan teknologi sebenarnya bisa lebih mudah ya untuk penguasaan konsep teori kita dalam kurang dari 1 menit kan untuk pengertian, definisi, komponen itu dibuka di Google sudah dapat kan gitu. Pakai AI dan segala macam. Apalagi sekarang sangat dengan AI kan gitu. Bahkan kan sekarang bagaimana nih dosen-dosen juga guru-guru menghadapi teknologi AI yang itu sudah bisa bekerja sendiri mesin yang jawab kan gitu. Nah, itu juga saya kira persoalan-persoalan yang menjadi tantangan hubungan guru itu namanya ada TPEC ya, Technological Pedagogical Content Knowledge namanya. TPEC itu bagaimana memadukan antara teknologi, pedagogi, kontennya, knowledge gitu. Jadi itu TPEC namanya. Jadi bagaimana itu ditangani secara tidak hanya kaitan dengan teknologi saja, tapi juga dengan konten-konten mana yang harus kita kurasi lah itu ya. Ya kan saking buangannya sehingga sampah hanya dianggap tahu yang mana yang benar mana yang ini kan itu juga. Saya sampai sekarang melihat memang belum ada juga tuh kurasi konten ya. Kurasi konten untuk pendidikan misalkan. Mana itu di antara YouTube yang ada, di antara mungkin di TikTok lah macam-macam informasi itu belum ada penilaian terhadap
konten-konten itu. Dulu buku ada kan, pusat perbukuan dulu itu menilai buku ini bintang berapa nih kan gitu. Atau kalau layak tidak, misalkan bintang 1, wah berarti kalau bintang 2 ada bintang 4 atau bintang 5 bagus. Seperti gitulah. Mestinya kan dibuat, tapi siapa yang melakukan itu? Saya ada teman mahasiswa bimbingan saya juga coba mendevelop itu, bagaimana untuk mengkurasi konten-konten supaya nanti kan semua ada di dunia maya, tidak perlu dulu bikin paket diserahkan ke sekolah, dibawa ke sekolah kan gitu. Sekarang siswa atau guru bisa langsung akses, tapi siapa yang mengatakan ini kebermanfaatannya, ada konteks dalam kaitan edukasinya itu berapa baik gitu. Nah itu kan nggak ada. Ya kalau konten edukasinya bagus itu biasanya viewersnya sedikit. Tapi kalau yang gosip segala macam itu yang perang ini gitu ya. Nah itu juga belum dilakukan. Saya nggak tahu Dikbud juga belum ini. Saya ingin menggagas itu juga untuk pendidikan ya. Kalau untuk kepentingan ini kan ada Kemenfo lah. Minimal kan orang jadi paham mana yang ini diakui atau direkognisi oleh para pakarnya itu sebagai valid, sebagai benar gitu ya. Iya, memudahkan juga untuk tidak semua guru juga mengerti ini dan atau dia kan karena tinggal pakai aja, tapi kan tinggal pakai bisa salah itu. Betul. Nah, itu yang mungkin saya kira perlu ada tim kurasi lah, kurasi konten. Nah itu kan juga salah satu tadi ya, selain problem soal dana pendidikan yang tidak secara maksimal bisa dimanfaatkan untuk pengembangan distribusinya pendidikan. Ya, kalau anggarannya mungkin sudah cukup lah. Sudah dianggarkan itu kan di konstitusi juga gitu. Betul. Betul. Tapi dari sisi kalau Bang Sur melihat ya generasi sekarang lah, generasi Z, generasi milenial gitu, apa itu namanya? Secara keterdidikan mereka itu kira-kira sudah sesuai yang diharapkan atau belum ya? Maksud saya gini, kan kalau seringkali Pak Menteri bilang tentang skor PISA kah, terus kemudian kemampuan kita berkompetisi dengan negara tetangga kah, target Indonesia Emas 2045 kah, bonus demografi dan macam-macam lah ya itu. Sebenarnya kalau Bang Suryadi melihat kesiapan atau kesiapan kemampuan dari anak-anak muda remaja sekarang gimana, anak-anak peserta didik sekarang ini? Ya ini kan tadi kita bicara support negara lah ya terhadap dunia pendidikan. Sebenarnya kan semua komponen ada ya, ada pelatihan guru ya, ada penyediaan sarana prasarana ya, lalu penyediaan konten pembelajaran yang tadi disediakan oleh platform umum maupun platform yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti Belajar ID atau PMM itu ternyata sejauh mana itu berhasil kan, itu ada ukurannya, evaluasinya kan itu. Nah ini kan tadi kan disinggung tentang visa. Memang ini ukuran visa ini menjadi satu benchmark lah ya. Apakah kemampuan peserta didik itu baik atau tidak gitu, memadai atau tidak. Visa itu kan diukur di usia 15 tahun itu. Di usia 15 tahun ya. Jadi PISA itu adalah program for international student assessment ya, penilaian untuk peserta didik. Siap. Nah itu ya. Jadi memang khusus untuk ini dilakukan oleh negara yang bergabung dengan OECD itu. Nah itu ada 81-an kurang lebih ya partisipan untuk itu. Nah Indonesia memang masih belum sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan planning kita dari hampir 20 tahun itu nggak berubah. Performanya nggak ningkat. Performanya nggak ningkat gitu. Di kemampuan rata-rata skor ya itu di antara 300 mungkin 350-an sampai nggak sampai 400 gitu. Sementara kalau mau, dan itu levelnya itu baru level kalau pakai taksonomi Bloom gitu ya. Ada teori tentang pengembangan kompetensi pengetahuan itu ada 6 level. Level mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, lalu mengkreasi, menciptakan. Nah, lalu dibagi dua. Yang level 1, 2, 3 itu namanya lower order thinking. Jadi dari lower order thinking. Ya, jadi mengingat, memahami dan menerapkan itu
itu masih lower order thinking. Termasuk hafalan-hafalan itu dia masih di level itu sebenarnya. Iya, kalau lower order thinking ini. Iya, lower order thinking. Nah, sementara yang tinggi itu adalah kemampuan menganalisis. Atau sintesis, itu gabungan tuh, analisis sintesis ya. Kalau dulu kan dipecah, sekarang gabung. Lalu mengevaluasi, bisa menilai, menjudge ini baik atau buruk, ya gitu. Ini sesuai atau tidak sesuai kan harus ada nih. Disajikan semua informasi, mana yang baik dan mana yang buruk tidak bisa membedakan gitu ya. Dengan logikanya lah misalnya. Lalu yang terakhir yang paling bagus adalah menciptakan, mengkreasi, melakukan inovasi, melakukan pembaruan dan sebagainya ya. Nah itu yang kalau skornya itu masih di bawah 400 itu nggak bisa melakukan proses analisis itu. Susah, ya? Itu masih level penerapan aja. Bisa menjelaskan, menyebutkan, dalam arti mengingat kembali, lalu bisa memahami. Memahami itu kan tahu fungsi apa itu ballpoint ya, nyebutin tulisannya pulpen gitu ya kalau. Pulpen itu fungsinya untuk apa? Nah, dia tahu pulpen itu digunakan untuk menulis bukan untuk melempar kan gitu ya. Lalu bagaimana menerapkannya? Nah, jadi itu kan sampai ke level itu. Tapi tahap itulah baru masih lower order thinking. Tapi kalau dia bisa dengan pulpennya dia bisa membuat sesuatu apa ya, misalkan apa namanya gambar-gambar tulisan dengan atau gambar dalam bentuk gambar biasa seperti melukis dan sebagainya. Lalu dia mengevaluasi apakah gambar yang ini bagus atau tidak. Oh saya bisa, ini kayaknya masih kurang bagus, saya bisa lebih bagus dari itu misalkan gitu ya. Lalu dia meng-create gitu. Nah itu kan yang era sekarang nih kemampuan itu higher order thinking. Dari analisis sintesis menilai atau mengevaluasi lalu mengkreasi. Itu yang dituntut di visa itu sebenarnya tergambar juga kalau masih di bawah 400 itu masih levelnya masih ini. Ini di tugas pendidikan itu bagaimana pembelajaran itu melakukan proses pembelajaran mengembangkan kemampuan higher order thinking. Dan itu bisa dimulai di tingkat pendidikan apa itu higher order thinking itu? Ya kan tadi diujinya kan di usia 15 tahun. 15 itu tadi. 15 tahun itu sekitar SMP berapa ya? SMP. 7 enggak 7 kelas 8 9 lah gitu. Ya, sekitar segitu. Nah, itu yang dia di ini. Nah, itu harus tuntas itu kemampuan untuk ini. Jadi dia disodorkan dengan apa namanya kemampuan yang higher order thinking dalam konten-konten pembelajarannya, dalam proses pembelajarannya gitu. Nah itu yang perlu dilakukan. Nah jangan lupa juga sekarang ada gerakan literasi numerasi kan. Visa itu kan orientasinya mengukur literasi, mengukur literasi, numerasi, matematika lah gitu ya, bahasa. Satu lagi yang jangan ditinggalkan itu namanya mengukur kontennya, sainsnya, pengetahuan umumnya lah, pengetahuan dasar yang kaitan dengan supaya dia bisa survive misalkan pengetahuan yang harus dimiliki. Jadi ada 3 sebenarnya dalam visa itu, yang itu harus diadopsi oleh AN, hanya literasi numerasi. Yang sainsnya itu belum ini hanya alat literasi bahasa tadi itu verbalnya, terus kemudian numerasi pada matematikanya, sementara kontennya nggak diadopsi dalam. Nah itu dalam tes yang banyak yang mengatakan itu belum dilakukan karena mungkin dianggap sudah dimasukkan dalam uraian bahasanya barangkali gitu. Tadi padahal mungkin ada kemampuan minimum learning capacity dalam bidang sains, pengetahuan tentang kelistrikan, panas yang itu bisa digunakan dalam lingkungan keluarganya, lingkungan sosial dan sebagainya, pengetahuan umum maupun pengetahuan sosial atau di bidang sains itu ukuran-ukuran itu juga menjadi penting gitu kan untuk diukur konten-konten dan terkait dengan sains atau kalau sekarang STEM gitu ya. STEM itu ya, sains, teknologi, engineering dan math dan matematika itu. Iya, betul. Oke. Nah, terus kemudian kalau katakan tadi itu skor pisahnya masih ya belum masih di bawah inilah ya. 400 di bawah skor umum 400 matematika, membaca dan sains itu masih inilah. Total kita sekarang di ranking di visa yang terakhir sih katanya sudah naik gitu. Menjadi urutannya naik, rankingnya naik. Tapi skornya masih orang lain mungkin lebih anjlok ada yang turun gitu. Jadi kita naik tapi skornya sama saja. Karena ada yang peserta tambahan.
ada ya, catatan. Katanya isunya ngapa kita naik 5 sampai 6 peringkat itu karena ada peserta baru yang masuk sehingga dulu mungkin 76 sekarang 81. Nah, jadi kadang-kadang kita harus membaca ini juga. Nah, konsekuensi dari kalau misalnya skor PISA-nya atau kemampuan literasi numerasi termasuk kontennya tadi itu tidak sebagaimana yang diharapkan gitu. Apa yang terjadi pada generasi ya 15 tahunan ke atas itu anak-anak? Iya tadi jadi karena sekolah itu makanya kita menjadi bangsa pengguna saja kan, nggak menjadi bangsa inovasi kan, inovator kita kan rendah kan, karena apa? Kita lebih banyak pakai, lebih banyak beli, lebih banyak impor gitu. Padahal kan sumber daya kita sangat luar biasa, tapi karena kita levelnya belum higher order thinking yang dianalisis sama evaluasi. Oh ini kita bisa bikin ini, kita kelemahannya ini kita bisa buat, lalu kita bisa menciptakan teknologi baru dan sebagainya mungkin. Itu yang membuat daya saing kita menjadi rendah dan itu terbukti. Jadi competitiveness index kita juga rendah. Competitive index kita rendah. Ada lagi yang global talent competitiveness index juga kita masih di bawah. Jadi kemampuan kita di dalam secara teknis mungkin kita bisa melakukan yang tadi kan menerapkan memahami bisa, tapi kalau meng-create pengguna yang baik pengguna yang baik aja kita, pemakai yang bukan pembuat. Iya, gitu. Pemakai yang kompeten gitu. Kompetensi dan pemakai aja. Jadi pasar terus jadi gitu. Pasar. Ini kan dampak jangka panjangnya seperti itu. Sehingga apa sih yang sumber daya alam kita luar biasa. Tumbuh-tumbuhan kita, botanikal kita kan luar biasa. Kalau kita mau mengolah makanan, obat-obatan dan sebagainya kan bisa, herbal gitu bisa kan gitu. Dan sumber daya alam yang lain mineral juga banyak. Ya. Gitu. Bahaya sekali dong, apalagi kan kita disebut punya bonus demografi, usia produktif kita banyak sekali gitu. 60% sekian itu adalah usia muda. Kalau ngelihat competitiveness indeksnya rendah, terus kemudian tadi kemampuan higher order thinkingnya juga rendah. Apa jadinya ini nanti? Apa kata dunia ini nanti? Apa jadi bencana atau jadi bonus ini? Ya, jadi kalau istilah orang itu kan sekarang lagi tren nih. Jadi saya sering mengistilahkan itu. Indonesia 2045 itu Indonesia emas itu. Atau Indonesia cemas gitu kan. Nah, katanya gitu Indonesia emas atau Indonesia cemas banyak yang. Jadi memang begini juga, sampai hari ini rata-rata kalau pakai Human Development Index kita, itu kan rata-rata lama belajar kita kan baru 8,6 tahun. 8,6 tahun ya. Kelas 8 mau ke 9, jadi SMP itu. Ya kan? Di rata-rata kan segitu ya. Iya. Sehingga memang artinya dengan usia sekolah rata-rata kita, ya mungkin yang sarjana apalagi master atau doktor itu masih manusia langka di Indonesia itu kan. Jadi makanya itu terkonfirmasi. Jadi rata-rata angkatan kerja kita juga SMP ke bawah 67%. Artinya SMP dengan tenaga kerja level SMP kita bisa bayangkan juga, ya kan, ya dengan pemahaman kita sekarang ini untuk bisa meng-create tadi dengan kapasitas hanya lulusan baru duduk di kelas 3 SMP rata-rata ya. Tapi kalau itu pakai rata-rata, tapi kan ada juga lokomotif yang perlu kita lakukan, kita menciptakan lokomotif itu yang bisa membawa gerbong kan gitu. Gerbong besar yang itu bonus demografi. Ya kalau hanya kita bermain di rata-rata saja, biasa-biasa saja, nggak bisa kita melakukan lompatan pembangunan sumber daya kita dan daya saing bangsa. Nah, oleh karena itu saya dengan usia begitu artinya masih banyak PR. Kita selalu gembar-gembor 20% sudah 20 tahun, tapi kok kita baru sampai SMP kelas 3 secara rata-rata. Sementara di negara lain, Korea udah angka partisipasi pendidikan tingginya saja udah hampir 90% ke atas. Oh ya. Korea itu begitu. Kita di SMP mungkin rata-rata APK yang terbaru sekitar 85-an gitu, SMP ya. Padahal kita sudah wajib belajar 9 tahun juga, tapi kan belum dongkrak itu juga. Ada faktor-faktor lain ya. Kita tahu misalnya stunting masih, anak-anak yang tidak bisa ke sekolah juga masih banyak kan gitu. Disebut dengan ATS, anak tidak sekolah atau out school children itu. Banyak itu. Masih banyak ya. Ya angkanya ya kalau ditotalkan itu
ya 1%-an lah kurang lebih ya gitu ya. Ya tapi kan banyak juga kalau 200 apa ya, kendala ekonomi kah atau apa sebenarnya? Ya, ini menarik pertanyaan, apa kendala ekonomi? Mestinya kan dengan wajib belajar sebagainya gratis kan? Gratis. Tapi kan ternyata masih banyak juga. Jangankan di Jakarta aja masih banyak anak-anak yang harus nggak bisa terus karena bayar nunggak dan sebagainya kan gitu. Masih terjadi itu. Jakarta ya meskipun datanya kecil, tapi maksudnya masih ada yang begitu. Apalagi di daerah-daerah kan gitu. Masih banyak juga anak yang nggak sekolah karena nggak bisa bayar sekolah. Meskipun itu. Oke, sekarang sekolah bisa ditutupin dengan bos, tapi nggak punya sepeda untuk sekolah sampai ke tingkat SMP. Misalkan SMP itu adanya di kecamatan-kecamatan yang jauh kalau dari pegunungan, nah gimana? Nah, makanya ini solusi-solusi yang lain selain yang pendekatan formal lewat sekolah juga ada pendekatan yang non formal. Nah, saya banyak di situ. Oke. Jadi untuk ngangkat yang tadi itu, yang misalnya nggak tamat SMP dan segala macam tadi, pendidikan non formal istilahnya itu penting ya. Iya. Nah, ini kan harus disadari juga kan, sebenarnya kan kita lihat lah sebenarnya skor yang atau rumus yang digunakan oleh Human Development Index misalkan itu kan terkait dengan rata-rata lama belajar tadi ya, rata-rata lama belajar di sekolah itu maksudnya. Ya, dia makan sekolahnya sampai berapa tahun gitu. Ada ekspektasi lama belajar. Ekspektasi lama belajar itu kira-kira kalau dia terus sekolah sampai kelas berapa sih gitu. Indonesia sudah tinggi sampai 12 tahun itu. 12 tahun. Ya, 12 tahun nanti mungkin sampai SMA bisa, sampai lulus SMA bisa. Nah, untuk melihat infrastruktur yang disediakan sebenarnya. Tapi ternyata kan fakta lainnya itu tadi faktor geografis gitu kan dan sebagainya. Yang paling banyak sebenarnya kan disabel. Atau difabel gitu yang karena ya mereka sekarang kan agak susah tuh sekolah-sekolah inklusi yang bisa melayani itu kan, itu banyak di angka-angka itu. Tapi juga faktor ekonomi di usia SMP itu kan di beberapa daerah kan karena tuntutan ekonomi dia harus ikut bekerja. Saya pernah ada riset di salah satu provinsi di Sulawesi, mengapa banyak anak-anak SMP yang tidak terus itu awalnya kan dia bolos. Nggak masuk sekolah, setelah masuk sekolah kan malu ke sekolah, setelah itu nggak mau sekolah kan gitu. Kan tahapannya gitu tuh. Ya kenapa? Karena mereka namanya ikut madros gitu. Apa itu? Bukan madrasah itu. Madros itu ikut ini yang ini padi. Panen padi. Iya, ya kan panen padi sebulan 2 bulan itu nggak masuk kan. Pas ke sekolah malu dia. Karena pelajaran juga kelamaan, lalu pelajaran juga nggak ngerti misalkan gitu ya. Itu yang banyak terjadi secara ekonomi ya tadi geografis. Yang lain ya memang sekarang ini kan kecenderungan di dunia ini kan anak-anak buat apa sih sekolah gitu kan. Udah mulai ada ini kan sekolah tinggi-tinggi mau jadi apa juga gitu. Di beberapa daerah malah kamu sekolah tinggi-tinggi paling jadi OB misalkan gitu ya. Ketinggian mau sekolah karyawan di mana ya, gitu itu ya sama aja kan. Tinggi-tinggi ngapain gitu ya. Ini juga problem saya kira. Tadi karena mungkin kita hanya levelnya tuh pemakai, pengguna, penerap kan gitu. Lower the thinking tadi. Coba kalau dia menciptakan gitu kan, ya pisang aja bisa dibikin macam-macam itu kan. Di-create ini nasi goreng macam-macam kan. Mie aja mie macam-macam gitu kan. Nah, itu kan karena kemampuan kita meng-create yang lemah. Jadi emang dampaknya banyak gitu. Sampai ke tingkat itu. Kalau tadi mungkin bisa diulas lebih lanjut tentang pendidikan non formal tadi itu. Kira-kira bagaimana potensi atau kontribusi pendidikan non formal untuk bisa mendorong anak-anak yang tadi tidak bisa diwadahi oleh sekolah yang kayak tadi itu. Misalnya orang yang tadi itu madros tadi itu. Oke, saya nggak mau sekolah. Tapi kalau dia sesuai dengan passion dia, dengan pekerjaan keseharian dia di dunia padi, dia ada misalnya training bagaimana pengembangan panen padi yang baik lah, penanaman padi yang baik atau bisnis padi yang baik, mungkin dia malah asik di situ gitu. Ya. Nah, ini kita juga selalu mempersepsikan bahwa wajib belajar, tapi berhentinya konkretnya hanya wajib sekolah gitu kan. Kan padahal kan institusi pendidikan itu bukan hanya sekolah. Anda bisa pesantren, bisa madrasah. Nah, di non formal namanya PKBM.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau CLC, Center Community Learning Center. Kayak gini lah ya. Iya seperti ini. Nah, ini yang Home Library ini. Nah itu namanya PKB. Kalau di istilah kerennya itu CLC, Community Learning Center. Kalau di Jepang namanya Kominkan. Kominkan. Jadi ada beberapa isu-isu yang non formal di luar sekolah yang sebenarnya bisa juga menjadi tempat belajar gitu. Ini masalahnya kita wajib belajar itu jadi wajib sekolah. Kan itu yang jadi kan. Nah, para sekolah juga kan dengan keterbatasan tadi, sarana prasarana masih prosesnya masih dari zaman Orde Baru kan ada impres bangun sekolah di mana-mana gencar-gencar karena kita waktu itu bonus minyak kan sebagai bagian dari negara pengekspor minyak. Sekarang kita gitu. Pengimpor minyak kan gitu. Nah jadi, itu masih ya sesuai dengan pertumbuhan tadi, bonus demografi dan sebagainya itu, ini bisa jadi tidak tertangani secara pendidikannya, malah jadi beban kan gitu. Bukan jadi solusi, malah jadi problem atau masalah. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Saya kira dulu juga orang-orang tua kita kan pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat, tapi kan di Indonesia juga bisa swasembada beras, bahkan kita menjadi katanya macan Asia waktu itu kan gitu, di era begitu. Tentu mungkin persaingan dunia juga tidak seperti sekarang. Ya. Tapi menurut saya bagaimana solusi itu diberikan? Yang pertama ada dua sebenarnya yang perlu ditangani gitu. Dunia itu sebenarnya dibelah dengan dua kebijakan waktu itu yang saya pahami ya. Waktu itu UNESCO meluncurkan program Education for All. Itu untuk memenuhi kewajiban belajar. Jadi menjadi pemenuhan hak-hak warga belajar untuk pendidikan dasar. Pertanyaannya, pendidikan dasar itu sampai usia berapa? Dulu kita pernah wajib belajar 6 tahun. Sekarang wajib belajar 9 tahun. Nah, sekarang mau dibuat lagi wajib belajar 12 tahun. Nah, meskipun tidak disebut wajib tuh. Iya, karena sekarang yang diwajibkan itu yang PAUD ke bawah sekarang, karena PAUD dianggap lebih strategis untuk mengkondisikan. Yang PAUD, artinya wajib PAUD sekarang. Wajib PAUD. Dimulai dari sejak awal gitu ya. Prasekolah lah gitu, PAUD, karena untuk tadi memberikan stimulasi perkembangan otak, perkembangan fisik, motorik kasar, motorik halus, karakter, emosi itu kan penting di situ untuk distimulasi ya. Itu diwajibkan. Nah, sekarang berarti sebenarnya kita di level bedanya SD sama SMP kan juga kita belum terlalu signifikan dari sisi kebutuhan kehidupan dia, memenuhi kebutuhan hidup dia. Bedanya apa sih anak lulus SD sama SMP? Nah, oleh karena itu perlu ada untuk bisa mencapai ini. Kalau dia tuntutannya bekerja tadi di lapangan dan sebagainya itu kan nggak bisa juga. Misalnya sampai SMP oke lah. Nah, sekarang ada alternatif pendidikan non formal namanya. Nah, pendidikan non formal itu ada pendidikan berbasis masyarakat. Ya, yang itu kelembagaannya tadi yang tren itu adalah PKBM atau CLC. Ada juga di yang lain namanya kursus dan keterampilan kalau dia mau mendapatkan keterampilan. Nah, bagaimana layanan di non formal itu kan nggak seperti di formal di sekolah. Meskipun kecenderungan sekarang tuh diformalin kan gitu, diformalisasi maksudnya. Iya, jadi kaku aja. Dulu kan luas tuh, fleksibel ya belajar lewat PKBM itu kan usianya boleh lebih SD misalkan atau SMP mestinya umur berapa 15 tahunan itu masuk SMP gitu ya atau 14 tahun. Nah, ini udah 20 tahun baru masuk SMP kan gitu. Karena dulu nggak sempat tuntas. Atau udah 25 tahun atau sudah 30 tahun baru masuk SMA. Nah, itu kan kalau masuk sekolah diketawain kan gitu ya. Nah, itu kan, tapi dalam konteks pengukuran rata-rata lama belajar sebenarnya. Itu kan di rumusnya Human Development Index itu usia 24 tahun diukur. Dia ketika umur 24 tahun dia sudah level berapa dia sekolahnya? Sudah makan sekolah berapa lama di situ. Nah, mestinya itu yang ditutupi segera gitu sebelum 24 tahun itu lewat pembelajaran paket B atau paket C gitu kan. Paket A, paket B, paket C misalkan gitu. Paket A itu setara SD, paket B setara SMP, paket C setara
SMA atau SMK gitu. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan formal dia itu. Itu harus diinikan, diberikan insentif gitu kepada mereka yang belum sempat yang tadi baru rata-rata kelas 3 SMP kan, mungkin banyak yang berhenti kan itu. Betul, nah itu yang harusnya dipercepat dengan pendekatan non formal yang itu menggunakan sistem moduler sebenarnya. Sistemnya moduler. Moduler. Ini juga cuma ya saya lihat belakangan nih ya hampir disamakan seperti ini, setara kan namanya pendidikan kesetaraan. Setara kan berarti tidak sama gitu ya. Namanya setara, jangan sama. Kalau mau kurikulumnya menggunakan kurikulum formal ya namanya bukan pendidikan kesetaraan. Iya, pendidikan kesamaan gitu. Apa namanya? Jadi kan pasti ada. Dulu namanya paket dulu lebih banyak ke vokasional. Life skill gitu. Ada jadi pengetahuan umum itu sifatnya tadi basic learning capacity itu apa sih? Tadi baca, menulis, itu kan sudah selesai kan gitu. Kali-kalian dia bisa tambahin itu ya basicnya bisa. Ke basic bisa. Selain itu apa? Nah, life skill, khususnya vokasional supaya dia bisa moduler tadi itu maksudnya ke arah vokasional itu. Modul itu nanti gini, itu moduler itu artinya pembelajaran yang sifatnya pengetahuan tadi cukup dengan belajar mandiri. Modul tuh untuk belajar mandiri namanya. Jadi dia bisa mengerjakan, bisa dites dengan diri. Yang lain dia belajar keterampilan sesuai dengan konteks lokalnya. Misalkan kalau di daerah dia berada di pantai atau di kepulauan, yang di sana nggak ada SMA atau SMP-nya, dia belajar dengan modul tertentu. Dulu ada program selain yang PKBM pendidikan kesetaraan, ada kelas jauh namanya. Ada kelas kecil juga yang dia nginduk ke sekolah yang ada di darat misalkan kalau di kepulauan, atau di daerah remote di pegunungan sana, dia nggak bisa turun setiap hari jalan kaki dari misalkan hampir 6 jam ke sekolah, dia dia kan nggak bisa, udah bikin sistem modul aja, tapi dia dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan di sekitar dia. Konteksnya situ. Nah kalau dia perkebunan ya kebun apa? Kalau perlu dengan pendekatan teknologi tepat gunanya apa? Tepat gunanya untuk perkebunan itu. Iya, sehingga dia bisa nggak perlu cari keluar. Di situ dia cukup. Menarik itu. Nah itu kita bisa menyelesaikan dengan begitu. Iya. Saya jadi terpikir gini, misalnya orang di Jogja nih, di sekitar sini saja, banyak yang sekolah itu berhenti di SMP, nggak kelanjutan SMP atau di tengah SMP sudah berhenti. Dan mereka kan nggak punya mau belajar kemana lagi gitu. Nah, saya kepikiran juga gini. Ya sekarang, tapi anak-anak kan sudah sangat akrab dengan HP, dengan segala macam. Ada pendidikan misalnya vokasional tentang entah digital marketing kah, atau bagaimana cara menjual di dunia online kah, dan segala macam. Udah training seminggu 2 minggu, udah mereka bisa cari uang dari situ. Betul. Juga gitu. Itu yang perlu dilakukan. Nanti kan untuk menjawab ini kan kalau istilah umumnya kan life skill. Life skill, betul. Life skill itu jadi tadi ada education for all untuk wajib belajar, untuk pemenuhan wajib belajar. Ada education for sustainable development. Jadi kalau ini kalau education for all itu pendidikan untuk kehidupan. Artinya supaya dia bisa hidup sebagai layaknya warga negara, sebagai layaknya manusia. Bisa baca, bisa tulis, bisa berproduksi tadi meta pencarian, atau bisa melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya. Ada education for sustainable development. Itu pendidikan untuk penghidupan. Untuk cari kerja, untuk cari nafkah, untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya. Itulah yang disebut dengan sebenarnya pada fase-fase tertentu dibutuhkannya keterampilan-keterampilan untuk dia jadi apakah jadi petani-petani dengan pemanfaatan teknologi yang baik, jangan hanya mengikut keturunan saja atau tradisi saja. Bisa jadi montir, bisa jadi ini. Nah, itu yang hilang, semua diarahkan jadi ahli akademik semua. Betul, oke. Nah, itu yang akhirnya terjadi. Orang dipaksa untuk jadi ilmuwan semua, kan nggak mungkin juga. Akhirnya anak jadi malas kan ke sekolah karena belajarnya terlalu ini. Padahal dia perlu senang dengan pertanian, senang dengan peternakan, senang dengan mungkin teknik tertentu. Nggak perlu juga tinggi-tinggi. Yang dihadapi sehari-hari lah, yang relate dengan kehidupan sehari-harinya. Ya tentu kita memastikan wajib belajar kita berapa tadi. Basicnya sudah harus dipastikan dapat, yang education for all-nya tadi itu sudah dulu lah. Gitu. Nah, itu yang harus dirumuskan gitu. Menarik. Makin lagi ngobrol masih bisa panjang lagi. Ya. Tapi ini boleh dijawab, boleh enggak? Kalau
tadi tuh untuk menangani dari lower order thinking ke higher order thinking. Kira-kira programnya Prabowo Gibran hilirisasi masuk nggak itu? Itu kan diandaikan bahwa kita juga menjadi bangsa yang kreator itu. Ya. Gimana kalau ya, sebenarnya? Nah ini dia kan gini ya, dalam rentang pendidikan kita itu sebenarnya ada level literasi. Literasi itu bahasa kesadarannya memahami, ya, punya pemahaman terhadap isu-isu apapun tentang substansi apapun. Levelnya pemahaman, literate. Yang kedua kompeten. Kompeten itu bisa bisa menerapkan. Literate, kompetens. Ya, yang tadi kompeten itu pengetahuannya sesuai dengan sikap dan keterampilannya. Nah itu yang kita kejar kan dengan dulu kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Ini competence based education. Nah, cuma masih ada PR ternyata. Ini mesti ke belakang lagi kita nih, ke literasi dulu kan gitu, karena level pemahamannya dianggap masih rendah tadi, skornya masih di bawah 400 gitu ya. Meskipun ya itu tadi yang levelnya mungkin ukurannya hanya level lower order thinking, belum Nah, sebenarnya kompetensi kan bisa menerapkan itu juga masih di ujungnya lower order thinking. Nah, ke analisis evaluasi sama itu kan perlu ada tahapan berikutnya adalah tahapan namanya performance, kinerja gitu. Bisa menciptakan apa? Nah itu yang level itu yang harus dikuatkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hilirisasi secara konsep memang benar mestinya seperti itu? Jangan hanya berhenti di konsep pengetahuan gitu, atau pemahaman, atau hanya sekedar menerapkan. Sampai kapan kita menjadi bangsa pasarnya dari negara lain kalau tidak bisa meng-create? Padahal banyak orang pintar juga. Cuma kan orang-orang pintar ini tidak difasilitasi, tidak diberikan insentif gitu. Bahkan akhirnya nggak mau pulang juga yang diberi beasiswa mahal-mahal itu. Nah bagaimana ini menemukan bakat-bakat itu sehingga mereka bakat-bakatnya itu bisa diarahkan sehingga bisa meng-create. Nah itu mencari orang-orang yang bisa level create kan tidak banyak juga itu. Komposisinya itu kalau bicara kurva normal itu kan ya sekitar 21% itu yang lower. Yang average rata-rata itu di tengah-tengah ya berapa tuh? 60. Ya sekitar 60-an lah, 55 sampai 60. Yang ujung itu 20-50% juga. Nah, mencari anak yang akan jadi lokomotif masa depan itu harus difasilitasi supaya bisa membawa gerbong itu. Yang bisa membawa hilirisasi ini yang pelayanan bagi orang-orang yang namanya gifted atau talented. Dalam kajian teori-teori kecerdasan ada orang-orang yang kapasitas gifted tadi, bukan rata-rata. Nah, ini yang orang yang difasilitasi untuk bisa menarik lokomotif. Itulah yang akan membawa hilirisasi. Bukan orang-orang yang lower tadi. Nggak bisa mereka pakai aja belum optimal gitu kan. Ini pakai udah bagus, tapi nggak mau berkreasi. Ya, bagaimana menemukan dan melayani orang-orang di level talented dan gifted itu supaya program seperti apa? Mungkin nanti diskusi berikutnya nih. Bagaimana menyiapkan ini? Jangan sampai juga kita misalnya punya sedikit yang gifted tadi itu tidak terlayani juga. Tidak terlayani atau mengimpor orang yang bukan dari Indonesia. Iya, untuk masuk ke Indonesia. Dan itu yang terjadi karena memang tidak ada yang punya kapasitas sebagai kreator, analis, evaluator. Karena kita belajarnya tuh nggak nyampe ke situ. Sistem pembelajaran kita nggak nyampe gitu. Oke deh, mungkin terakhir ini sebelum kita akhiri. Itu tadi kan kita mengkritisi lah ya di sekitar kita, keprihatinan kita dan banyak PR-nya gitu. Ya, agar kita tidak jatuh pada pesimisme gitu. Apa kira-kira yang masih menyisakan buat kita optimis bahwa yang Indonesia cemas tadi itu tidak terjadi, tapi memang benar-benar bisa jadi Indonesia emas? Apa alasan kita bisa optimis bahwa 2045 itu memang bisa menjadi Indonesia emas? Apakah angka 15% yang gifted tadi itu atau ada faktor lain yang kira-kira bisa? Iya. Jadi kan selalu dalam komunitas maupun negara itu ada elit-elit yang benar yang disiapkan juga untuk memimpin perubahan-perubahan, memimpin inovasi, memimpin kreasi-kreasi di bidangnya masing-masing. Yang itu hanya orang-orang yang diberi Tuhan namanya gifted, kecerdasan istimewa,
yang IQ-nya itu di atas rata-rata. Itu populasinya tuh sekitar 15. Mungkin yang paling tinggi itu 5% saja. Kita layani 5% saja. Tapi berapa banyak yang bisa kita layani di sini? Nah, pendidikan kita sekarang ini lebih banyak menggarap yang level tengah ini. Sehingga anak-anak pintar, anak bodoh kesulitan mengikuti, anak pintar terlalu tidak ada tantangan gitu. Nah, ini kan pilihan-pilihan gitu sebenarnya ya. Tapi menurut saya sebenarnya memang layanan kurikulum kita mestinya paling tidak dibagi 2 atau 3 mestinya. Kalau di Inggris atau di negara lain itu ada, di Inggris sebenarnya itu ada O level sama advanced level kan itu. Mungkin di Amerika juga sama ya. Mas Siva kan lama di Amerika. Nah, itu ordinary level itu yang biasa-biasa, yang mungkin levelnya ke para pekerja-pekerja yang tadi yang bisa memakai atau menerapkan. Tapi yang level advance level itu kurikulum pelayanan bagi anak yang di challenge untuk jadi ini yang akan meng-create. Kita sejauh mana? Ini banyak lulusan-lulusan dari luar negeri Mas Siva itu yang tidak diberikan wadah yang tepat. Bahkan dulu mungkin tidak dicari juga, tidak diidentifikasi. Kita membutuhkan teknologi yang begini, sistem sosial yang begini, yang itu kita cari anak-anak yang akan menjelaskan dan bisa menyelesaikan itu ketika kita kirim soal-soal terbaik di dunia. Investasinya tidak banyak untuk melayani yang segitu kan, tapi diberi komitmen mereka untuk bisa. Nah, itu di mereka itu ditemukan dengan cara apa? Tidak di kelas-kelas yang biasa, tapi di namanya lomba-lomba prestasi itu. Yang saya sempat bantu di Pusat Prestasi Nasional, Balai Pengembangan Talenta. Itu menemukan hal itu, di challenge. Yang 5% tadi itu juga dilayani, dicari dengan melalui lomba-lomba itu tadi. Iya, lomba-lomba itu yang fair, yang artinya juga begini, tidak hanya kaitan akademik, ada di bidang seni, ada di bidang budaya, ada di bidang olahraga. Ya bagaimana dari 287 kita menemukan pemain bola yang baik saja mungkin susah. Nah, sekarang mungkin udah ketemu nih kan. Tadi mesti mendatangkan orang asing seperti Sintayong itu untuk tadi orang yang levelnya level higher order thinking kan, untuk yang bisa menempeleng agar kita bisa lari gitu. Menyadarkan kita pun juga sebenarnya punya kemampuan gitu. Nah, itu kita kurang melayani ini. Jadi berikan itu porsi-porsi untuk mereka yang nanti akan menjadi lokomotif. Kita nggak juga tergantung sama, mohon maaf saya mungkin komparasi dengan India. India juga di beberapa negara kan kita bisa melihat ya, ya kehidupannya atau lingkungannya juga kan kurang layak lah gitu ya. Tapi dia dengan kemampuan IT sekarang, dia menjadi penguasa-penguasa ini. Itu mereka karena memang mencari orang-orang yang bisa menjadi pemain-pemain global. Yang gifted tadi itu. Yang gifted itu. Ya kan? Tidak tergantung kita ngolah yang tadi, yang rata-rata, apalagi yang lower gitu. Yang ini dicari, tapi dia bisa ngerek bisa sebagai lokomotif di bidangnya masing-masing, di bidang sains, teknologi, informasi, komunikasi gitu ya. Di bidang budaya dan seterusnya. Itu yang saya kira perlu dilakukan ke depan untuk bisa apa yang disebut bisa menghilirisasi. Sebenarnya di periode sekarang ini mestinya sudah mau ngarah ke sana dengan adanya Pusat Prestasi dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pusat Prestasi dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Cuma ini di ujung prosesnya nggak dilihat, Mas Siva. Jadi bagaimana tadi yang saya katakan kurikulum itu kan ada 3 komponen. Kalau di kelas itu kan theoretical base dan konsep yang dijelaskan itu. Tapi bagaimana dia mendalami dengan kokurikuler. Jadi kokurikuler itu untuk pendalaman atau perbaikan. Kalau untuk meng-create dan menciptakan tadi pemanfaatan layout itu di ekskul. Tapi di ekskul siapa pembina-pembina yang tadi bisa lebih advance menjelaskan tentang fisika modern, tentang AI, tentang teknologi pangan yang mutakhir. Kan nggak bisa di kelas yang tadi hanya mengulang teori-teori lama. Perkembangan baru nggak terakomodasi. Di challenge ini di ekstrakurikuler. Makanya kalau bisa saya kalau
boleh memberikan masukan itu setelah makan siang tidak ada lagi class learning activity, semua ada di dalam aktivitas keberbakat. Kalau Bang Suryadi diberi kesempatan jadi Menteri Pendidikan, itu kebijakan pertama yang iya, saya kira itulah gitu. Kalau kurikulum isinya apa, udah saya kira tidak terlalu banyaknya, tapi di challenge untuk bisa, karena cepat sekali perubahan kurikulum. Dia coba melompat, menggunakan ilmu yang tadi dipelajari untuk meng-create, menganalisis, dengan juga mengevaluasi. Mantap, sepertinya begitu. Jangan terlalu lama-lama duduk di kelas, pegel juga itu. Dan sifatnya hanya reseptif kan, mendengarkan apa yang disampaikan guru. Tapi kalau anak di ini, dia ngatur sendiri itu kan. Bukan begini dengan kelompoknya kan, itu ada pembimbingnya. Nah, mencari pemandu talenta yang baik, pemandu bakat-bakat yang baik yang bisa menemukan 5% sampai 10% atau 15% itu yang nanti akan kita kirim mereka ke sekolah-sekolah terbaik di dunia untuk nanti balik menjadi lokomotif pembaruan atau perubahan. Saya kira mungkin itu sih. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi lah gitu. Insya Allah kita doakan Bang Sur juga jadi Menteri Pendidikan. Jadi full day, meskipun full day school jargonnya itu mestinya porsi di kelasnya setengah hari cukup lah ya. Iya, setengah hari aja. Kemudian pandu bangkatnya ke penelitian kah, ke apa itu namanya, ke tadi itu sekolah kah, olahraga kah, macam-macam. Ke lab lah, ke pasar kalau dia senang di ini kan ada kunjungan-kunjungan ke pasar. Jadi yang dilayani tadi itu tidak hanya yang tadi, bukan di bawah ordinary, yang ordinary plus juga yang advance itu kurikulum juga mestinya melayani ketiga segmen peserta didik. Gitu, jangan main di tengah gitu kan. Lalu pertanyaannya, ini kan kurikulum kan untuk kebanyakan. Ya tapi kebanyakan itu kan terfragmentasi dalam tiga klasifikasi tadi. Ada yang lower, average, ada yang upper. Mestinya kurikulum itu dikemas begitu. Makanya berikanlah ke sekolah, ke kreativitas untuk menciptakan layanan-layanan berdasarkan 3 level itu. Apalagi dengan pendekatan inklusif itu tidak, ya mana ada yang lower kan, mana yang average saja, mana yang upper itu. Oke. Saya kira itu mestinya. Oke, makasih baik. Bang Sur, itu sama-sama. Banyak sekali pencerahan kita tentang dunia pendidikan, apa-apa yang perlu kita lakukan. Ya masih tentu saja relevan PKBM seperti Wonder Home Library ini yang juga di sana ada TBM itu untuk mendongkrak tingkat literasi, terus kemudian competitiveness index, human development index dan segala macam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ngobrol lagi tentang hal-hal lain. Selain ini masih soal pendidikan. Bang Sur ini multi talent, bukan multi talent, multitasking ya, aktivis politik, relawan politik dan segala macam. Nanti kita ngobrol lagi soal yang berkenaan begitu. Makasih banyak Bang Sur ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.